Shalom, perkenalkan nama saya Rahmat Simbolon dengan NIM 2001011158. Saya mahasiswa Institut Agama Negeri Kristen Tarutung. Saya Prodi PAK semester 6 grup D. Adapun video saya di kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Teologi Alkitab yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Baginda Sitompul MPDK. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan hubungan teologi Alkitab dengan teologi sistematika. Pengertian teologi secara etimologi atau asal kata, istilah teologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu theos artinya Allah dan logos artinya ilmu, perkataan, uraian, pikiran, firman. Definisi teologi arti luas, mencakup seluruh pokok studi disiplin ilmu dalam pendidikan teologi. Arti sempit, usaha meneliti iman Kristen dari aspek doktrinnya saja yang sering disebut teologi sistematika. Definisi umum, teologi adalah pengetahuan yang rasional tentang Allah dan dimodifikasi dengan karya ciptaannya, seperti yang dipaparkan oleh Alkitab. Definisi khusus, teologi sistematika ialah bagian dari divisi teologi yang mengatur secara terperinci dan berurutan tema-tema dari ajaran doktrin Alkitab. Teologi Alkitab. Teologi Biblika dapat disebut sebagai cabang ilmu secara sistematis yang mempelajari perkembangan pernyataan Allah dalam sejarah sebagaimana yang dinyatakan Alkitab. Teologi Biblika dipandang sebagai subbagian dari teologi sistematika. Tugas dari teologi Biblika pada fase ini adalah untuk mengkoordinasi ayat-ayat Alkitab dengan sesuai topik-topik dari berbagai macam doktrin yang ada. Teologi Biblika merupakan cabang teologi sistematis yang mempelajari evolusi wahyu Allah dalam sejarah sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab. Susunan sistematis ini mencakup penyelidikan periode sejarah di mana Tuhan telah mengungkapkan dirinya serta menekankan doktrinal dari penulis Alkitab yang berbeda. Fokus teologi Biblika adalah pada peristiwa sejarah yang mengungkapkan doktrin Alkitab. Teologi Biblika memiliki fokus yang lebih sempit dengan hanya menggunakan informasi dari Alkitab dan informasi sejarah untuk menjelaskan lebih luas tentang peristiwa sejarah di dalam Alkitab. Tentunya dengan menggunakan metode eksegetis, teologi Alkitab adalah sebuah teologi yang disusun dari usaha mempelajari bahan-bahan atau doktrin-doktrin tertentu di dalam Alkitab untuk menemukan pernyataan Allah tentang dirinya. Berdasarkan
periode sejarahnya atau melalui latar belakang dari para penulisnya, satu-satunya sumber utama dari teologi Alkitab adalah Alkitab itu sendiri. Tidak ada ilmu teologi tanpa Alkitab. Yang kemudian itu teologi sistematika. Sistematika berasal dari kata sunistano yang artinya penempatan atau penyusunan. Secara tepat atau secara teratur, teologi sistematika menghubungkan data tentang pernyataan Alkitab yang secara menyeluruh untuk mempertunjukkan gambaran total mengenai pernyataan Allah yang secara sistematis. Teologi sistematika bisa meliputi, tetapi fokusnya terletak pada struktural total pada doktrin tentang berbagai latar belakang historis, apologetik, serta karya eksegetis Alkitab. Teologi sistematika yaitu juga bisa disebut ilmu rumpun ilmu teologi yang sistematisnya berdasarkan tema-tema tertentu seperti Alkitab, Allah, manusia, dosa, Yesus Kristus, keselamatan, Roh Kudus, malaikat, roh jahat, gereja, dan lain-lain. Ada kontrol antara teologi biblika dengan teologi sistematika. Yang pertama itu membatasi studi hanya pada kitab suci. Yang kemudian yaitu mempelajari bagian-bagian dari kitab suci, yang kemudian menyusun informasi tentang suatu doktrin dari seorang penulis tertentu, Yohanes atau Paulus, atau era tertentu, misalnya Abrahamik, Mosaik, profetik. Yang keempat yaitu berusaha mengerti mengapa atau bagaimana sesuatu doktrin berkembang. Hubungannya yaitu di bagian teologi sistematika, mencari kebenaran dari kitab suci dan dari sumber lain di luar Alkitab, mempelajari keseluruhan dari kitab suci, menyusun informasi tentang sesuatu doktrin dengan mengkorelasikan semua kitab suci. Yang keempat yaitu berusaha mengerti apa yang tertulis pada akhirnya. Ya, di sini juga ada hubungan teologi biblika dengan teologi sistematika. Teologi sistematika adalah disiplin ilmu formal yang terutama dibangun berdasarkan analistik tematik. Para ahli sistematika menekankan tema-tema dan prioritas Kristen tradisional yang telah berkembang di sepanjang sejarah gereja. Mereka lazimnya mendekati Alkitab, yaitu untuk mencari jawaban bagi suatu daftar panjang dari pertanyaan-pertanyaan atau tema-tema yang sangat tradisional. Tujuan teologi sistematika ini bukanlah untuk memeriksa atau menerangkan Alkitab,
tetapi untuk menetapkan apa yang harus dipercayai oleh orang Kristen di dalam dunia modern melalui refleksi rasional tentang sains dan agama. Pandangan Gebler yang membedakan antara teologi biblika dan teologi sistematika menentukan arah bagi para teologi kritis yang telah diikuti bahkan sampai zaman sekarang. Menurut para ahli, Charles Hodge hidup dari tahun 1797 hingga 1878 mencurahkan hidupnya terutama untuk disiplin teologi sistematika. Tugas dari teologi biblika adalah menemukan secara pasti dan memaparkan fakta-fakta Alkitab. Tugas teologi sistematika adalah mengambil fakta-fakta tersebut yang kemudian menentukan kaitannya di antara satu sama lain dan kaitannya dengan kebenaran lain yang sama sumbernya, serta mempertahankan fakta-fakta itu dan menunjukkan harmoni serta konsistensinya. Relasi teologi sistematika dan teologi biblika pada masa kini dipandang sebagai dua bidang ilmu yang terpisah. Teologi biblika hanya berupaya mencari apa makna teks pada masa penulisan Alkitab. Sedangkan teologi sistematika hanya berpusat pada menyampaikan makna teks pada masa kini. Teologi biblika adalah studi objektif, sedangkan teologi sistematika studi yang berdasarkan pengakuan iman seseorang. Melalui penelitian literatur yang ada mencoba mengasulkan bahwa teologi biblika dan teologi sistematika memiliki relasi yang sangat erat, yang dimana keduanya berakar dari Alkitab dan bersifat paralel dan dialogis. Ada persamaan dan perbedaan antara teologi biblika dan sistematika. Yang keduanya berakar pada penganalisaan Alkitab suci teologi biblika yang menggali informasi dari satu ayat, pasal, dan satu kitab saja. Misalnya perjanjian lama antara Allah dengan Nuh. Namun teologi sistematika menyusun semua yang berhubungan dengan fakta dari kitab perjanjian lama sampai dengan kitab perjanjian baru. Dari hubungan antara kedua teologi ini ada beberapa perbedaan yang kita dapat lihat. Yang pertama, teologi biblika merupakan awal dari teologi sistematik. Yang awalnya dari teologi sistematik yaitu yang mengeksegesis memimpin teologi biblika yang kemudian memimpin teologi sistematik. Yang kedua, teologi biblika berusaha menentukan apa yang dimaksudkan oleh penulis Alkitab berkaitan dengan isu-isu teologi. Sedangkan teologi sistematik ini menjelaskan mengapa sesuatu itu benar dengan menambahkan pandangan yang secara filosofis. Yang ketiga, teologi biblika juga memberikan pandangan penulis Alkitab. Sedangkan teologi sistematika memberikan diskusi doktrinal dari sudut pandang masa kini, hingga teologi biblika menganalisis materi dari penulis tertentu, periode sejarah dan tertentu, sedangkan teologi sistematika meneliti semua materi baik dari Alkitab maupun dari luar Alkitab yang berkaitan dengan doktrin tertentu. Ada kontras antara teologi biblika dengan teologi sistematika. Yang pertama yaitu teologi biblika membatasi studinya hanya pada kitab suci. Yang kedua, mempelajari bagian-bagian dari kitab suci. Yang ketiga, menyusun informasi tentang suatu doktrin atau seorang penulis tertentu, misalnya Yohanes atau Paulus, atau era tertentu, misalnya Abrahamik, Mozaik, profetik. Yang keempat yaitu berusaha untuk mengerti mengapa atau bagaimana suatu doktrin berkembang. Yang kelima, berusaha untuk mengerti
proses dan hasil dari produk itu. Perbedaan dari kontras biblika dengan teologi biblika dengan teologi sistematika. Sedangkan teologi sistematika mencari kebenaran dari kitab suci dan dari sumber lain di luar Alkitab. Yang kedua, mempelajari keseluruhan dari kitab suci. Yang ketiga, menyusun informasi tentang suatu doktrin dengan mengkorelasi semua kitab suci. Yang keempat, berusaha untuk mengerti apa yang tertulis pada akhirnya. Yang kelima, berusaha untuk mengerti hasil produk itu. Sekian dari pemaparan materi saya hubungan teologi Alkitab dengan teologi sistematika. Saya mengucapkan shalom dan terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati.